Eh, untuk video kali ini kita akan bahas yang lebih detail mengenai saham Bank BTN karena di harga saat ini 820 itu hitungannya udah di bawah banget ya. Untuk saham BTN itu hitungannya udah di bottom, tapi harganya kok nggak rebound-rebound ini. Kira-kira kapan untuk saham BTN ini mulai rebound, kita akan bahas di video kali ini. Untuk trennya sih masih bearish ya, ini tren bearishnya belum patah ya. Ini candlenya turun-turun dan hitungannya cukup tajam untuk penurunan BBTN dari akhir tahun kemarin ya, dari akhir tahun 2024 itu trennya bearish terus sampai hari ini tanggal 14 Maret itu hitungannya juga masih belum patah untuk tren bearishnya. Ini secara teknikalnya masih bearish, cuman yang bikin menarik ini udah di bawah banget loh untuk saham BBTN. Setelah historinya ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kita gunakan aja tem danan ya. Dari awal IPO untuk saham BBTN itu, awal IPO-nya tahun 2009 kalau nggak salah, ini tahun 2009 kan. Dan hitungannya harga saat ini itu di area bottom ya, di area support. Jadi support kuat ya, bukan cuman bottom aja. Ya, ini area support kuat. Kalau kita lihat valuasinya sebenarnya cukup murah ya untuk saham BBTN ini. Kalau kita lihat teknikalnya dulu ya, ini udah di bawah kan. Harga terendahnya ya masuk area bawah lah. COVID waktu itu tahun 2020, cuman ya ini mendekati harga COVID-nya. Padahal untuk saham BBTN ya emang rugi sih. Nggak rugi, maksudnya berkurang ya pendapatan di tahun 2024 kemarin, cuman masih profit. Harusnya sih nggak separah ini ya beneran BTN, cuman kok bisa parah ini. Kalau kita cari sekilas sebenarnya dalam apa ke 600, kayaknya kalau ke 600 enggak ya. Kalau bisa ke 600 itu malah di HK aja sih. Kita cari kira-kira area supportnya berapa untuk saham Bank BTN ya. Tapi mungkin sebelum kita cari area support, kita lihat dulu untuk valuasinya. Dan ini seberapa parah emang pendapatan untuk saham BTN. Kita lihat di sini Bank BTN. Kita cari ROE-nya ya, rasio pendapatan. Rasionya 1,5. Kecil ya. Ya cuman tahunan aja kita. Bank BTN. Oh ini enggak 1. 9, turun sih. Cuman enggak parah-parah banget sih. Dan ini masih profit. Setelah tahunan profit. ROE-nya 9,5 ya untuk tahun ini. Untuk dividennya juga tiap tahun bagi dividen kan untuk saham BBTN ini 2018, 19, 2020, 2021, 2022, 2023. Jadi tidak pernah absen untuk pembagian dividen tiap tahun itu, bagi-bagi terus ya. Kemungkinan untuk tahun ini juga bagi dividen, walaupun mungkin nggak sebanyak tahun kemarin ya, karena dari segi pendapatannya kan juga kurang untuk saham BTN. Dan ini net income. Kita lihat untuk net income-nya tahunan di tahun 2024 kemarin, pemasukannya 3,81 ya, 11-12 sih dari tahun sebelumnya ya. Cuman kalau di Stockbit itu sedikit turun ya, cuman masih normal lah. Ini lebih dibandingkan pas zaman COVID aja 2,3 triliun, kalau tahun ini 3,8 kan, jadi jauh lebih banyak COVID. Dan harga sahamnya ini seharga pas COVID, jadi hitungannya menariknya di situ sih untuk BTN. Tinggal kita cari momen yang bagus aja buat misal mau nyirok ya. Kalau mau nyirok
Untuk area supportnya di level berapa, kita hitung pakai Fibonacci ya, kira-kira supportnya di level berapa untuk saham. Untuk supportnya ini sih cukup dalam, sebenarnya masih kalau turun terus ke 725 itu harga terendahnya waktu itu ya pas COVID, ya nggak terendah sih, cuman area bottomnya waktu pas COVID ya di sini 725-an, cuman takutnya ya kalau nunggu di area sini kan takutnya nanti ketinggalan kereta kalau tiba-tiba ada sentimen bagus untuk BBTN atau untuk sektor perbankan ya, karena kemungkinan juga kalau ada sentimen bagus ada potensi untuk BBTN ini ngegas ya. Ya kalau mau nyicil-nyicil di harga saat ini ya resikonya paling ini, resikonya turun ke 730 ya, harusnya berani lah kalau mau nyicil di harga saat ini, apalagi kalau belinya pakai uang dingin ya, dengan potensi profitnya cukup gede loh. Jadi potensi kerugiannya sama potensi profit itu untuk saat ini lebih gede potensi capital gain-nya. Jadi ya harusnya berani sih kalau mau entry di harga saat ini. Dan mungkin buat teman-teman yang nyangkut ya di saham BBTN, karena untuk saham BBTN itu hitungannya valuasinya udah murah dari beberapa waktu yang lalu ya, di harga saat ini makin murah lagi. Ini paling PBV-nya 0,3 untuk di angka di bawah 0,4 lah untuk BBTN di harga 820 ini. Jadi kayaknya udah cukup dah ya, kalaupun mau turun terus ya yang mentok di level berapa sih, masa nggak dihargai ya untuk Bank BUMN BN. Kita lihat di sini untuk saham yang free floatnya, yang floating itu ada 39%, yang mendekati 40%, lumayan banyak sih. Dan value-nya berapa ya untuk BBTN? Nah, carinya press to book ratio. Ya 0,36 kan, ini secara historinya juga secara valuasinya paling murah ya, walaupun performanya turun, cuman valuasinya ini paling murah. Jadi ya hitungannya kalau mau entry di harga saat ini resikonya mudah-mudahan nggak terlalu tinggi ya untuk BBTN ini, apalagi tiap tahun kan juga bagi dividen ya, walaupun nggak gede-gede banget ya, cuman lumayan kan kalau misal nyangkut resikonya nggak terlalu tinggi dan tiap tahun dapat dividen misalnya masih nahan floating loss, jadi resikonya kecil sih kalau mau entry di saham BBTN saat ini. Cuman disclaimer ya, ini cuman ya jelas aja dapat ya, kalau berbeda bisa ditulis di kolom komentar. Kalau kita lihat juga dari segi aset ya, abilitas itu naik terus ya untuk Bank BTN ini, jadi nasabahnya nggak tahu siapa nasabahnya bertambah atau enggak, cuman ya dana yang dikelola itu terus bertumbuh. Dari tahun 2018 itu cuma 282 triliun, di tahun 2024 kemarin 437 triliun, dan ini konsisten bertumbuh ya untuk aset yang dikelola oleh Bank BTN. Book value-nya ada di 2.300 ya, harusnya untuk saham BBTN buat ke harga 2.000 itu ya semoga aja nggak susah ya. 2.000 cukup tinggi, ini ada potensi bagger juga sih untuk saham BBTN. Mudah-mudahan kalau misal ada sentimen bagus ya, ada sentimen bagus, kita tunggu aja untuk BBTN. Ya kalau secara teknikal sih supportnya di sini. Kalau mau entry di harga 820, nyicil juga nggak terlalu masalah sih, nggak terlalu masalah ya nyicil di level ini. Kalaupun nanti turun lagi, nah di area support 730 itu kalau mau average lagi dengan jumlah yang cukup banyak ya, disclaimer ya. Kalau mau entry saat ini ya takutnya ketinggalan kereta.
kalau mau takut ketinggalan kereta, entry-entry di harga saat ini sebenarnya nggak terlalu masalah. Nah, seperti itu ya untuk saham BBTN. Oke, mungkin sekilas untuk saham BBTN seperti itu aja sih ya. Untuk performanya juga hitungannya nggak jelek-jelek banget, cuman emang secara pendapatannya turun sih di tahun 2024 kemarin ya. Valuasinya juga murah, dan mungkin buat pertimbangan yang masih mikir kenapa kok entry BBTN di harga saat ini, ya itu pertimbangannya ini secara historinya udah di bottom ya. Secara histori kita lihat bulanannya ini udah jadi di harga bawahnya. Ini ya apa, sayang ya kalau nggak punya cash. Cuman kalau kadung nyangkut di atas ya mau gimana. Kalau mau di cut loss sayang juga ya, ini sebenarnya waktunya beli bukan waktunya cut loss. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BTN ya. Disclaimer, mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar, atau yang mau request mungkin saham yang menarik yang valuasinya udah murah tapi harganya nggak naik-naik, kira-kira di level berapa itu area support kuatnya, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih.